Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mula pertama, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Ini semuanya karena mendapatkan ridha, maunah, dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita syukuri biqaulil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya sebagai umatnya baik di dunia dan akhirat. Para pemirsa channel Humas IAIN Ponorogo yang berbahagia, alhamdulillah pada tahun ini kita masuk dalam suasana bulan yang kita harap-harapkan kehadirannya, yaitu bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Ini termasuk nikmat yang luar biasa. Siapapun kita sebagai umat Islam bisa menghadiri, bisa masuk di dalam bulan yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa channel Humas IAIN Ponorogo yang saya hormati, ayat yang baru kita sebutkan tadi, saya kira ini merupakan ayat yang memberikan, yaitu perintah terhadap siapapun kita sebagai umat Islam yang sudah memenuhi kewajibannya, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di dalam ayat itu sangat jelas disebutkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ajaran siam puasa Ramadan itu tidak ada lain kecuali tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita meningkat derajatnya, levelnya menjadi orang-orang yang takwa. Kita ingat dalam ayat tersebut dimensinya secara lafziyah adalah la'allakum, itu bukan secara otomatis siapapun yang berpuasa menjadi takwa, tapi itu sebagai indikator, sebagai ikhtiar, sebagai wasilah. Kalau kita berpuasa sebagaimana kewajiban kita di dalam bulan Ramadan, maka takwa itu semoga saja akan kita dapatkan, karena ini bukan merupakan pemaknaan yang pasti. Para pemirsa channel Humas IAIN Ponorogo yang saya hormati, saya kira sudah banyak diskusi atau informasi tentang makna atau hikmah kehadiran ibadah di bulan Ramadan ini. Yang paling penting adalah kewajiban puasa Ramadan itu adalah merupakan kewajiban yang sangat urgen, termasuk salah satu dari rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.
Jadi pada intinya hikmah atau makna dibalik kewajiban puasa Ramadan yaitu sejatinya memastikan kita sebagai hamba Allah apakah betul-betul ingin takwa atau tidak. Maka salah satunya adalah kita harus menjalankan kewajiban ibadah puasa. Jadi hikmah atau makna dibalik kewajiban puasa memastikan kehambaan kita ya, sebagai hamba Allah yang apakah ini betul-betul hamba Allah yang terbaik atau tidak. Salah satu indikatornya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Para pemirsa channel Humas IAIN Ponorogo yang saya hormati, ada dimensi yang lain yang bisa kita maknai dalam kewajiban puasa Ramadan, tidak hanya dimensi vertikal kehambaan kita kepada Allah, tapi ada juga dimensi yang sifatnya horizontal, relasi kita dengan manusia sesama, relasi kita dengan yaitu makhluk-makhluk yang lain. Ingat, puasa adalah menahan dari makan dan minum dalam waktu yang sudah ditentukan. Termasuk di dalamnya makna puasa yang terpenting adalah menahan hawa nafsu dari perihal yang dilarang. Dalam konteks horizontal sesama manusia, ini memberikan hikmah yang luar biasa. Kewajiban puasa Ramadan sejatinya adalah mengingatkan kita bahwa ada saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, teman kita, masyarakat yang dekat dengan kita, sehari-harinya tidak mampu untuk makan dalam konteks kewajiban pokok. Dengan berpuasa ini, mulai waktu yang ditentukan sampai maghrib, katakanlah begitu, itu kita bisa merasakan mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang tidak mampu untuk makan dan minum karena ketidakmampuan ekonomi. Dengan ini kita bisa memberikan makna bahwa kita harus punya kesadaran empati kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin tidak bisa makan minum sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini memastikan kepada kita makna dan hikmah bulan Ramadan dalam konteks kemasyarakatan adalah menciptakan empati, solidaritas kita sesama manusia. Sehingga implikasinya adalah kita diharapkan mampu berkontribusi, menciptakan kedermawanan, memberikan bantuan, memberikan kontribusi sosial kepada siapapun masyarakat yang membutuhkan. Kita tidak bisa menikmati kita sendiri dalam konteks apa yang kita miliki. Kalau kita masih diberikan kesempatan mendapatkan nafkah, ya, mendapatkan harta benda yang luar biasa, tapi sejatinya di dalamnya kita punya kewajiban untuk berempati dengan bersedekah, berzakat, atau berjariah yang lain. Para pemirsa channel Humas IAIN Ponorogo yang saya hormati, makna dan hikmah di balik kewajiban puasa Ramadan yang selanjutnya dan juga yang terpenting dalam konteks yaitu sosial, itu adalah kita harus menciptakan kepekaan dimensi sosial. Apa itu kepekaan dimensi sosial? Mungkin tadi sudah kita sampaikan, kita punya empati terhadap masyarakat yang tidak mampu. Tapi yang kedua adalah kita menciptakan syiar keagamaan Islam ini dengan kehadiran bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang disebut dengan toleransi, apa yang disebut dengan kondisi yang
tepat. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam melaksanakan proses-proses kegiatan di dalam bulan Ramadan ini, bahkan sampai mengganggu masyarakat yang lain. Dalam tradisi masyarakat kita tentu ada kegiatan seperti sahur bersama, kemudian membaca Al-Quran bertadarus dengan sound, dengan suara yang menggelegar. Saya kira itu sepanjang tidak mengganggu masyarakat sekitarnya, saya kira tidak masalah. Tetapi mohon diperhatikan toleransi, ya, empati kita terhadap apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini juga sedapat mungkin tidak mengganggu masyarakat yang lain. Saya kira itu penting untuk bagi kita, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu masyarakat yang lain. Semoga puasa kita di bulan Ramadan pada tahun ini menjadi hikmah yang luar biasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bekal kita nanti kelak ketika kita ketemu dengan Allah di akhirat nanti. Pemirsa channel Humas IAIN Ponorogo yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.